Ternyata di dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan itu memberikan karunia-karunia kepada kita tanpa pernah kita sadari. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang wanita yang berumah tangga selama 25 tahun. Dia ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ini berkata kepada istrinya bahwa dia akan meninggalkan istrinya dengan semua hutang, dengan semua tagihan-tagihan cicilan rumah itu diserahkan kepada istrinya. Dan laki-laki ini menemukan dunianya yang baru. Dia mencintai sesama jenisnya. Dan alhasil wanita ini berusaha melupakan suaminya tersebut dan semua kegagalannya di masa lalu, bahkan semua sakit hatinya dia lupakan, dia taruh di dalam Tuhan. Nah, pada waktu ada tagihan cicilan rumah itu datang, ketika itu dia sujud di hadapan Tuhan, dia berkata begini, "Ya Tuhan, aku hanya cuma punya $1.600, sementara cicilan rumahnya itu $1.100. Setelah kena potong pajak, dia hanya tersisa $160. Dan dia hidup dari belas kasihan orang, tapi dia mengandalkan Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan belas kasihan bagi orang-orang. Singkat cerita, akhirnya ekonominya diperbaiki melalui Tuhan. Wanita yang ditinggalkan suaminya ini makin diberkati Tuhan, dan suaminya kembali dalam ketiadaan, tidak ada uang sama sekali, dan benar-benar meninggalkan banyak hutang yang menumpuk. Akhirnya dia kembali ke istrinya, dan istrinya menerima dia dengan tangan terbuka. Tapi ajaibnya, perempuan ini makin diberkati Tuhan dengan pelayanan keuangan. Ketika malam hari, Tuhan itu selalu berbicara kepada dia ketika dia berdoa, dan dia melakukan suatu gebrakan-gebrakan, inovasi-inovasi yang bisa mendatangkan $1 juta di kehidupannya itu. Waktu itu cuma butuh 9 bulan untuk dia mendapatkan $1 juta itu. Dan dia berkata ketika dia diberkati, dia ingin memberkati gereja dengan $1 juta itu. Maka dia berikan uang itu ke gereja untuk menyebarkan banyak keajaiban-keajaiban, dan dia makin diberkati dengan talenta-talenta, sehingga ketika ada orang yang merasa gagal dalam bisnisnya, tidak punya inovasi, ketika datang ke dia, didoakan dia, mengalami perubahan-perubahan keuangan yang spektakuler. Tuhan bisa memakai kita melalui penderitaan untuk Tuhan ubahkan menjadi berkat yang berkelimpahan. Bahkan Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk memberikan talenta-talenta yang tidak pernah kita sadari. Sebuah peristiwa kejadian yang malang dalam kehidupan kita bukan membuat kita semakin terpuruk. Ternyata Tuhan menyediakan perbekalan untuk kita untuk bisa melalui semua kehidupan yang tidak baik menjadi baik ketika kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan wanita ini terus berserah kepada Tuhan. Di tengah keterbatasannya, Tuhan mendatangkan orang-orang baik dalam hidupnya. Cek-cek keuangan pun semakin berdatangan. Orang yang semula seolah perempuan ini tidak menemukan celah dalam keuangannya, ternyata Tuhan memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa. Setiap apa yang dia doakan kepada orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya itu Tuhan kabulkan dengan ajaib dan dengan cara yang supranatural yang tanpa dipikirkan. Bahkan ketika ada seorang pekerja salon yang sekaligus punya salon, di saat itu dia itu mengalami keterpurukan dengan finansial yang
yang seolah-olah finansialnya itu sangat-sangat buruk. Nah, setelah si wanita ini didoakan oleh si perempuan ini, maka wanita ini mengalami terobosan inovasi yang luar biasa sehingga bisa mendatangkan uang 2 juta dolar di kala itu. Hanya dalam waktu 1 minggu saja dia mendatangi ke dokter mata, dan dia seolah, padahal dia ini pekerja salon sekaligus pemilik salon yang tidak ada kaitannya dengan dokter spesialis mata. Tapi Tuhan menyuruh dia untuk mendatangi dokter spesialis mata itu, dan ternyata dia diberikan cek senilai 2 juta dolar. Ini benar-benar berkat Tuhan yang datang melalui mimpi. Berkat Tuhan bisa datang melalui mimpi, bisa datang melalui terobosan, inovasi. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti bergerak. Kita tidak menutup segala kemungkinan. Kita tidak menutup bahwa berkat itu hanya terjadi ketika kita bekerja, tapi berkat itu diperluas Tuhan bisa terjadi dalam segala hal yang tidak kita sadari. Kuncinya adalah kita tidak perlu menutup berkat hanya dari apa yang dihasilkan oleh kita, tapi Tuhan bisa memberkati kita dengan segala hal. Contohnya si wanita ini yang masa kecilnya dia ditinggalkan oleh seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memberikan nafkah dalam kehidupannya sampai dia mengais-ngais sampah untuk bisa keluarganya tetap makan bersama ibunya. Tapi melalui anak ini Tuhan pakai berkat dengan luar biasa. Anak-anak yang seolah-olah tidak diinginkan oleh orang tuanya, anak-anak yang tidak diinginkan atau dibenci oleh orang tuanya adalah anak-anak yang mendatangkan berkat Tuhan luar biasa. Padahal semula anak ini punya keterbatasan untuk tidak bisa membaca, menulis di usia 7 tahun, tapi ternyata Tuhan pakai berkat dia dengan luar biasa. Talentanya semakin diubahkan Tuhan di dalam Tuhan. Itu tidak ada sebuah istilah kebetulan. Tuhan bisa merancang seseorang yang bodoh menjadi seseorang yang pintar, seseorang bahkan yang dikutukin oleh orang tuanya sebagaimana Yabes ternyata diberkati Tuhan dengan berlimpah. Kita tidak tahu kehidupan apa yang dikutuki manusia bisa diberkati Tuhan. Ketika engkau dikutuki oleh manusia, berbahagialah karena engkau akan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana Abraham dia setia kepada Tuhan, dia seturut dengan kehendak Tuhan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan, yang mengutuki Abraham akan dikutuki Tuhan. Sebagaimana Yabes ini dikutuki ibunya sedemikian rupa. Ternyata anak yang dikutuki ibunya ini mendapatkan berkat. Doanya didengar oleh Tuhan. Dia menjadi saudagar kaya raya yang diberkati. Dan inilah kita tahu, ketika seseorang menaruh kita dalam keterpurukan atau seseorang itu ingin hidup kita terpuruk, sama dengan dia menginginkan dirinya sendiri. Sama dengan kita mendukakan Tuhan. Ketika engkau tidak menginginkan keluargamu hidup dalam kelimpahan, maka itu yang terjadi dalam kehidupanmu. Kau tidak akan mengalami kesenangan, soalnya ada dosa yang kau tanggung di dalam hatimu. Percayalah, ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidupmu, ketika orang menginginkan engkau jatuh sampai tertimpa tangga, bersyukurlah karena Tuhan akan segera memberkati engkau. Tuhan akan memulihkan orang-orang yang dipilihnya. Bahkan ketika orang yang kau kasih meninggalkanmu pun, kau tidak usah khawatir karena Tuhan akan memelihara hidupmu dengan sangat luar biasa. Sebagaimana perempuan ini tadinya ditinggalkan suaminya karena dia lebih mencintai orang lain. Ternyata suaminya malah hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan yang luar biasa. Karena Tuhan memberkati orang benar. Tuhan tidak memberkati orang yang salah. Mungkin kita akan melihat jalan orang salah itu seolah tidak ada halangan. Tapi ketahuilah, orang fasik jalannya itu lurus, tapi akan ada bencana-bencana yang menyertainya. Tapi ketika orang benar itu berjalan, seolah-olah banyak halangan yang merintanginya, tapi di sanalah ada berkat Tuhan yang diurapinya, yang mengurapi dia.
Ketika kita menaruh perspektif diri kita dalam diri kita, kita tidak akan menemukan jawaban. Tapi ketika kita menaruh fokus kita kepada Tuhan, kita akan menemukan jawaban. Kita akan menemukan sumber terang itu sendiri. Hidup kita tidak berhenti pada hari ini. Dosa yang kita lakukan, sebagaimana Daud berdosa karena menginginkan Batseba, meskipun Tuhan urapi Daud, tapi Daud tetap meninggalkan kekecewaan pada hati anak-anaknya. Anak-anaknya tidak ada yang berdamai satu sama lain. Satu sama lain saling ingin menjatuhkan, karena itu adalah dosa Daud sendiri. Karena menginginkan istri orang lain, sementara suami Batseba ditaruh di awal. Dia ditaruh di medan peperangan, dikunci semua musuh untuk menaruh tombak pada dia sehingga mati. Karena memang Daud menginginkan kematian Batseba. Dan yang terjadi adalah kemalangan pada anak-anak Daud. Daud dikejar anak-anaknya sendiri. Kekuasaan Daud diinginkan anaknya sendiri. Makanya itulah, setiap dosa yang kita lakukan punya konsekuensi. Jadi ketika kita menyalahi orang atau ketika kita berselingkuh pada pasangan kita, mungkin kita tidak tahu semua itu sudah diampuni Tuhan. Tapi ketika sebelumnya kita telah menerima Roh Kudus, baptisan Tuhan yang turun atas kita, setiap dosa yang kita lakukan, dosa kecil, dosa besar, perselingkuhan atau apapun, selalu ada konsekuensi di dalamnya. Ketika engkau diberkati Tuhan, setialah kepada Tuhan. Hiduplah benar, karena engkau akan makin diberkati. Ketika hidupmu timpang, maka segala berkat itu akan raib dari tangan kita. Karena kita sudah mendukai Tuhan. Karena kita sudah mendukai hatinya Tuhan, hati Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ingatlah, bahwa di dalam setiap tubuh kita ada kuasa darah Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka ketika engkau melakukan tubuhmu untuk melakukan sesuatu yang berdosa, ketika engkau sudah dibaptis, ketika engkau sudah menerima Roh Kudus, itu artinya engkau mendukakan Roh Tuhan yang tinggal di dalam kamu. Tuhan seolah akan menjauh dari hidup kita. Tapi semua itu bisa kita kembalikan. Kasih Tuhan bisa kita kembalikan dengan kita meminta ampun atas setiap kesalahan kita. Kita meminta api pertobatan turun dari surga untuk mengurapi kehidupan kita sehingga Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Daud pernah bersalah, tapi begitu Daud diingatkan untuk meminta ampun kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Maka begitulah kita, ketika kita punya dosa yang mungkin sampai seumur hidup kita tidak akan bisa melupakan dosa itu. Tapi kita malah berakar dengan dosa itu. Kita malah menyangkal kita tidak salah. Jangan lupa bahwa setiap sumpah serapah kita, bahwa kita berkata kita tidak melakukan dosa, tapi sebenarnya kita melakukan dosa itu sama dengan kita meninggalkan kutuk untuk diri kita sendiri. Jangan bersumpah atas apapun juga yang engkau tahu engkau sudah bersalah atas sesuatu yang telah kau lakukan. Segeralah minta maaf agar segala sesuatu bisa Tuhan pulihkan. Kita diberi umur, kita tidak akan tahu kita sampai ada di umur berapa. Ketika engkau masih diberi napas kehidupan ini, bersyukurlah dan berterima kasihlah. Berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita memohon ampun, untuk kita minta pengembalian berkat itu atas kehidupan kita. Kita menutup celah bagi dosa, kita menutup celah bagi iblis untuk berkuasa di dalam hati kita, bahkan di dalam ceruk pikiran kita. Kita mungkin akan menikmati proses Tuhan. Ada dalam suatu kemalangan, tapi itu adalah dosa yang kita terima dari setiap perbuatan-perbuatan kita.
yang mendukakan hati Tuhan. Maka ketika engkau berkata, ya Tuhan, hari ini aku bangkrut, kita harus selidiki apa yang menyebabkan kebangkrutan kita. Apakah kita tidak bisa mengelola talenta yang diberikan Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang terlalu agresif dalam hal uang, atau kita tidak memiliki empati, atau kita juga korupsi atau apapun? Itu bisa mendatangkan kebangkrutan, bahkan kemiskinan dalam kehidupan kita. Tapi kita sejalan dengan Tuhan, kita setia dengan Tuhan, kita membaktikan diri kita untuk dipakai di sisa umur kita. Kita memakai diri kita untuk jadi pelayan Tuhan, untuk jadi alatnya Tuhan, untuk jadi penjala-penjala manusia. Maka disitulah setiap hal-hal buruk yang pernah kita buat di masa lalu, seolah Tuhan lupakan. Tuhan akan kembali mulai memberkati kehidupan kita. Ketika kita menanggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang diperbarui dalam Kristus Yesus. Kita minta ampun sama Tuhan, minta pengurapan darah Yesus untuk turun membasuh dan membaptis kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kita menerima bahwa setiap kesalahan-kesalahan kita di masa lalu adalah mendukakan hati Tuhan. Kita minta maaf, kita minta ampun, dan kita mau dipulihkan. Bahkan finansial kita mau dipulihkan, kesehatan kita mau dipulihkan, bahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa membuat orang lain dipercaya orang lain, kita bisa meminta pemulihan dari Tuhan langsung. Karena hanya Tuhan yang bisa membatalkan dan menghanguskan segala kutuk dalam diri kita. Hanya Tuhan yang bisa mengunci berkat di dalam diri kita. Karena Tuhan pemilik kerajaan, dari segala ketiadaan menjadi ada, itu karena semua Tuhan. Segala sesuatu yang mustahil bisa Tuhan bukakan. Hanya Tuhan jalan satu-satunya. Berbahagialah engkau yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Berbahagialah engkau kalau hidupmu dipakai Tuhan. Berbahagialah engkau kalau hidupmu makin dibenarkan dalam Tuhan. Berbahagialah engkau yang mau mengakui dosamu. Karena hanya orang yang mau mengakui dosanya, orang itu akan dipulihkan Tuhan. Tapi kalau kita menyimpan dosa kita rapat-rapat, Tuhan tidak akan bisa pulihkan kita. Makanya kenapa banyak banget kesaksian-kesaksian yang membuka aib mereka. Mereka bukan niat membuka aib, tapi mereka membuka pengakuan di hadapan Kristus Yesus. Bukan membuka aib mereka di hadapan manusia, tapi mereka membuka pengakuan di hadapan Kristus Yesus. Karena pengakuan mereka, kisah kelam mereka bisa menjadi pembelajaran bagi kita umat Kristen untuk tidak terjebak dalam jurang neraka yang akan membawa kita dalam kehidupan yang sia-sia. Akui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Akui ketidakbisaan kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan Yesus turun tangan. Minta Roh Kudus untuk membekap kita dalam kuasa suci agar kita dipulihkan. Ekonomi kita kembali dipulihkan. Harapan kita makin ditumbuhkan. Bukan menjadi orang yang putus asa. Bukan menjadi orang yang desperate, yang merasa seolah kehidupan sudah tidak berpihak kepadanya. Setan membiarkan segala sesuatu yang buruk menimpa kita untuk apa? Untuk meniadakan kasih Kristus itu sendiri. Ketika engkau mengakui dosamu di hadapan Tuhan, mengakui aibmu yang terkelam di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan memakai kisahmu untuk memberkati banyak orang, agar banyak orang di luar sana yang belum mengalami cerita pedihmu itu akan menjadikan pembelajaran bagi mereka, untuk mereka tidak masuk ke dalam jurang maut yang akan malah menghantarkan mereka dalam ketiadaan harapan di dalam Tuhan. Karena ketika kita semakin berdosa, ketika kita tidak mengakui dosa kita, itu seolah menutup hati kita. Hati kita menjadi tandus. Meskipun kita orang Kristen, kita tidak akan lagi percaya adanya mukjizat. Karena mukjizat hanya bisa diterima ketika kita mengakui dengan iman bahwa kita mengakui Tuhan kita yang tidak terlihat, tapi Dia mampu menyembuhkan kita. Maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Imanmu bisa kering. Imanmu bisa kering keronta, tandus, tanpa ada siraman Roh Kudus di dalamnya. Maka ketika kita alpa untuk menyapa Tuhan, ketika kita merasa seolah tiada lagi yang harapan, itu setan sedang memakai hidupmu untuk menguasai engkau, untuk semakin membawa engkau ke dalam jurang maut. Maka di hari Natal ini,
Semua umat Tuhan yang mengakui dosa di dalam Kristus Yesus, yang mau mengakui Tuhan adalah juru selamat bagi hidupnya, maka dia akan dipulihkan. Akui segala dosa kita, akui ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membuat yang tiada menjadi ada, karena hanya Tuhan yang bisa memperkaya engkau dalam kemiskinanmu, karena hanya Tuhan yang bisa membangkitkan kesuksesanmu kembali di dalam hidupmu. Orang lain bisa mencobai engkau lewat segala kuasa jahat, kuasa mistis. Tapi ketika engkau ada dalam perkenanan Tuhan, Tuhan akan membentengi engkau lewat kerajaan surganya. Akan ada malaikat-malaikat yang berterbangan di sisimu. Malaikat-malaikat itu menyinari setiap bagian tubuh kita. Sehingga setiap bagian tubuh kita yang telah dilindungi oleh Roh Kudus akan menyegel kita dalam kuasa kerajaan Allah. Sehingga kehidupan kita tertulis dalam buku kehidupan. Jangan menjadi orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang seolah benar ketika engkau melakukan dosa. Minta ampun. Minta ampunlah segera. Karena ini hari Natal. Hari di mana kebangkitan kita diperbarui dalam Kristus Yesus. Manusia lama kita yang berdosa telah dihanguskan oleh api Tuhan yang turun langsung dari surga untuk membakar manusia lama kita, sehingga manusia kita diperbarui. Kalau engkau merasa tidak ada penyembuhan di dalam dirimu sedang lemah, mintalah penguatan di dalam Tuhan. Tuhan akan membakar roh kelemahan di dalam dirimu, sehingga engkau akan semakin dikuatkan. Ketika engkau merasa rasa sakitmu seolah membuat engkau seperti orang tua renta yang tidak mampu bergerak, minta tolong api pengurapan Roh Kudus yang turun dari kerajaan surga untuk membakar habis tubuhmu, sehingga ada pemulihan yang diperbarui dalam Kristus Yesus. Begitulah Tuhan mengubahkan kita dari bejana tanah liat yang tidak punya kekuatan untuk diberi Tuhan kekuatan. Tuhan akan memakai tahun 2026 ini adalah sebagai tahun pelipat gandaan berkat. Di masa kering, di 2026 ini adalah masa kering, tapi itu orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan makin diperlipat gandakan. Apa yang kau tabur dari yang sedikit akan Tuhan jadikan banyak berlipat ganda. Selama engkau tunduk dan patuh terhadap apa yang Tuhan inginkan untuk kau jalankan dalam hidupmu, maka engkau akan makin diberkati. God bless you. And Happy New Year and Merry Christmas. Semoga Natal ini menjadikan kita diperbarui. Kita makin mengalami pengurapan yang sampai kepenuhan, hingga kita mengalami talenta-talenta yang luar biasa. Anak-anak kita, keturunan kita makin diberkati, makin menjadi pemimpin-pemimpin yang dilayakkan Tuhan untuk menerima karunia-karunia yang supranatural dari Tuhan. Dan untuk mereka yang ada dalam kekurangan, makin Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang tidak terduga dan berkat-berkat yang luar biasa. Yang pernah gagal di tahun 2025, tahun 2026 akan menjadi awal yang baru, kesuksesan yang baru. Semula di tahun 2025 kita berdosa sebagai manusia, tapi 2026 kita makin diperbarui dan makin menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Karena berkat Tuhan akan melingkupi dan melimpahi setiap orang-orang yang kudus, setiap orang-orang yang dibenarkan oleh kasih Kristus yang mendiami dirinya. Thank you and God bless you.